Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK telah mengungkap 4 modus kecurangan yang sering dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Modus-modus tersebut akan diawasi oleh sistem baru yang akan diluncurkan bernama Pelototi, hasil kerjasama antara Telkom dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Sistem ini akan memberikan akses kepada aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk melakukan pengawasan. Keempat modus kecurangan tersebut meliputi 1. Pembelian barang secara berulang kali dari vendor yang sama. 2. Kenaikan harga barang tiba-tiba sebelum pembelian, namun setelah dibeli harga barang kembali normal. 3. Pembelian barang baru pada waktu yang tidak lazim, seperti larut malam. 4. Penyusunan paket dengan cepat oleh penjual kemudian dilakukan pembelian tanpa menunggu proses penyusunan paket yang sebenarnya memerlukan waktu yang cukup lama. Meskipun sistem Pelototi dapat mendeteksi modus kecurangan tersebut, diperlukan audit lebih lanjut untuk memastikan keberadaan praktik kecurangan. Penting untuk dicatat bahwa tindakan mencurigakan belum tentu merupakan kecurangan yang sebenarnya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikannya. Modus kecurangan pertama yang diungkap oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK adalah pembelian barang secara berulang kali dari vendor yang sama. Hal ini menunjukkan adanya praktik monopoli atau favoritisme terhadap vendor tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa. Praktik ini dapat merugikan pemerintah karena mengurangi persaingan dan kemungkinan mendapatkan harga yang lebih baik dari berbagai pilihan vendor. Selain itu, pembelian berulang kali dari vendor yang sama juga menimbulkan potensi kolusi antara pihak yang terlibat dalam proses pengadaan dengan vendor tersebut, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan negara dan menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah praktik monopoli dan favoritisme dalam pengadaan barang dan jasa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Modus kecurangan kedua yang diungkap oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK adalah ketika harga barang tiba-tiba naik sebelum pembelian, namun setelah dibeli harga barang kembali normal. Praktik ini menunjukkan adanya peningkatan harga yang tidak wajar atau dibuat-buat sebelum pembelian dilakukan, yang kemungkinan besar dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pemerintah. Setelah pembelian dilakukan dan harga barang kembali normal, hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap praktik manipulasi harga yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Praktik ini dapat merugikan keuangan negara dan menunjukkan adanya kerawanan dalam proses pengadaan barang dan jasa, yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi. Oleh karena itu, penting untuk memperketat pengawasan terhadap perubahan harga barang sebelum dan sesudah pembelian dilakukan, serta melakukan audit lebih lanjut untuk memastikan transparansi dan keabsahan proses pengadaan barang dan jasa. Modus kecurangan ketiga yang diungkap oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Stranas PK adalah ketika barang-barang baru tiba di e-katalog dan langsung diklik oleh pembeli pada waktu yang tidak lazim untuk berbelanja. Praktik ini mencakup situasi di mana barang-barang baru muncul secara tiba-tiba di platform e-katalog, dan tanpa menunggu waktu yang wajar untuk evaluasi atau perbandingan, pembeli langsung melakukan pembelian. Biasanya, pembeli memilih waktu belanja yang tidak umum, seperti pada jam-jam malam atau di luar jam kerja normal, yang tidak sesuai dengan praktik berbelanja, yang biasanya dilakukan oleh instansi pemerintah. Hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap kesempatan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan tidak wajar atau melakukan manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pembelian yang dilakukan tanpa pertimbangan yang matang dan pada waktu yang tidak lazim dapat menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan integritas proses pengadaan. Oleh karena itu, penting untuk memantau pola belanja yang tidak biasa dan menindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih lanjut serta memastikan bahwa pembelian dilakukan dalam waktu dan kondisi yang transparan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Modus kecurangan keempat yang diungkap oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Stranas PK, adalah ketika penjual menyusun paket dengan cepat kemudian langsung ada pembelian, padahal penyusunan paket seharusnya memerlukan waktu yang cukup lama. Situasi ini menunjukkan adanya kecurigaan bahwa penjual dengan sengaja melakukan penyusunan paket secara cepat tanpa memperhatikan proses yang sebenarnya dibutuhkan. Penyusunan paket pengadaan barang dan jasa biasanya melibatkan proses yang detail dan kompleks, yang memerlukan waktu yang cukup untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan serta transparansi dalam penawaran. Namun, dalam modus kecurangan ini, penjual dengan cepat menyusun paket tanpa memperhatikan aspek-aspek yang penting, seperti perbandingan harga, kualitas barang atau jasa, dan ketentuan kontrak. Praktik ini dapat merugikan pihak pembeli karena barang atau jasa yang diperoleh mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan atau memiliki nilai yang tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan. Selain itu, kesenjangan waktu yang singkat antara penyusunan paket dan pembelian juga menimbulkan kecurigaan bahwa ada kolusi atau kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk memanipulasi proses pengadaan. Untuk menghindari praktik kecurangan ini, penting untuk memastikan bahwa proses penyusunan paket dilakukan secara cermat dan transparan, dengan memperhatikan semua aspek yang relevan serta mematuhi ketentuan yang berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pihak pengawas dan pemerintah perlu melakukan pemantauan yang ketat terhadap praktik-praktik yang mencurigakan dan menindaklanjuti dengan tindakan yang sesuai untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Stranas PK adalah singkatan dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Ini adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Stranas PK berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga-lembaga terkait untuk mengembangkan program-program pencegahan korupsi yang efektif dan berkelanjutan. Tujuan utama Stranas PK adalah memperkuat koordinasi antar instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini dilakukan melalui pengembangan dan implementasi berbagai strategi dan program pencegahan korupsi yang berbasis risiko, termasuk identifikasi modus kecurangan yang umum terjadi dalam berbagai sektor, termasuk pengadaan barang dan jasa. Stranas PK bertindak sebagai koordinator antar lembaga dalam mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan korupsi. Melalui kerjasama antar lembaga dan pemangku kepentingan lainnya, Stranas PK berupaya untuk meningkatkan kapasitas pengawasan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, serta memperkuat kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi. Dalam konteks kasus pengadaan barang dan jasa yang disebutkan sebelumnya, Stranas PK memiliki peran penting dalam mengungkap dan mencegah modus kecurangan yang umum terjadi dalam proses pengadaan tersebut, melalui peluncuran sistem pelototi, dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait,